Biografi Tino Sidin. Bagi beberapa orang, pasti tidak asing dengan program acara Gemar Menggambar yang ditayangkan TVRI seminggu sekali pada sore hari, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut diasuh oleh Pak Tino Sidin. Acara Gemar Menggambar sangat disukai oleh anak-anak kecil pada zamannya. Di bagian akhir acara, Pak Tino Sidin akan menunjukkan gambar-gambar kiriman dari anak-anak se-Indonesia. Ungkapan Pak Tino Sidin dimulai dengan kalimat berikut. Gambar ini kiriman dari adik kita. Lalu diakhiri dengan kata ciri khasnya yaitu, "Ya, bagus." Tapi, apakah kalian mengenal sosok Pak Tino Sidin? Jika tidak, mari kita belajar kisah Pak Tino Sidin bersama-sama. Tino Sidin lahir di Tebing Tinggi tanggal 25 November tahun 1925. Nama sebenarnya adalah Tino. Sidin merupakan nama sang ayah. Ayahnya Tino merupakan mantan anggota pasukan Marsose di zaman Belanda. Dan ibunya Tino bernama Tini. 6 tahun kemudian, ayahnya Tino Sidin meninggal dunia ketika Tino Sidin berumur 6 tahun. Sejak itulah, Tino Sidin lebih dalam asuhan kakeknya. Kakeknya Tino Sidin bernama Suro Sentono. Beliau bekerja di perkebunan menjadi sais pedati yang berjarak 5 km dari tebing tinggi. Tino Sidin saat kecil merupakan anak yang rajin. Setiap hari, Tino Sidin kecil ikut mengurus 3 ekor kuda piaraan kakeknya. Pekerjaan membersihkan halaman rumah juga Tino Sidin biasa lakukan sejak kecil. Tino Sidin kecil juga sudah mempunyai tugas berat, yaitu membelah kayu di hutan menggunakan kapak besar yang biasa digunakan orang dewasa. Membelah dan memotong kayu sama ukuran, diikat untuk kemudian dijual sebagai kayu bakar. Tino Sidin sejak kecil sudah ditempa harus bekerja keras di tangan kakeknya. Sembari membantu kakeknya, Tino Sidin kecil sudah terlihat bakatnya dalam urusan coret-coret alias menggambar. Namun, besar tekadnya untuk menekuni gambar dilarang oleh kakeknya. Kakeknya melarang karena khawatir kalau sampai Tino Sidin nantinya tidak bisa mencari rezeki. Di saat muda, Tino Sidin sangat aktif di organisasi kepemudaan Mempertinggi Latihan Timur atau disingkat sebagai Melati. Tino Sidin tidak sendiri, ia bersama Daud Yusuf yang sekarang dikenal sebagai seorang intelektual dan pemikir kebudayaan yang handal. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu masa muda Tino Sidin, Daud Yusuf menjadi ketua yang sama di kota Medan. Pada suatu hari, Tino Sidin diminta mengantar serdadu Jepang ke pesisir pantai, dan ia menggambar di pasir pantai tersebut. Di saat Tino Sidin menggambar, tidak sengaja ia ditemukan tentara Jepang. Tentara Jepang tersebut kagum dan memuji gambarnya. Karena bakat dan keterampilan menggambar itu, Tino Sidin direkrut menjadi pelukis yang bertugas membuat poster propaganda pihak Jepang. Ia digaji dan diberi jabatan penting sebagai kepala bagian poster Jawatan Penerangan di Tebing Tinggi pada tahun 1944. Di tempat itulah Tino Sidin bertemu kembali dengan Daud Yusuf. Pasca kemerdekaan bulan September tahun 1945, mereka berdua mendirikan kelompok Angkatan Seni Rupa Indonesia atau disingkat sebagai ASRI di Medan. Mungkin Jepang tidak tahu, Tino Sidin seorang nasionalis yang terdidik di lingkungan taman siswa. Pada zaman Belanda saja, ia sudah aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat sebagai KBI. Di pasca kemerdekaan, Tino Sidin bergabung ke dalam Polisi Tentara Divisi Gajah 2 Tebing Tinggi. Tino Sidin juga aktif di Kepanduan dan Kepalang Merahan.
Karena situasi politik nasional yang berubah, tahun 1946 Tino Sidin merantau ke Yogyakarta. Tino Sidin di Yogyakarta juga untuk sekolah dan mengurus kepanduan di Perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Tino Sidin juga terus melukis dan membuat sketsa. Tino Sidin juga terlibat sebagai anggota Tentara Pelajar Brigadir 17 Yogyakarta yang berjuang menghadapi agresi militer Belanda. Di samping sekolah dan bergerilya, Tino Sidin juga bergabung dalam Sanggar Seniman Indonesia Muda atau disingkat sebagai SIM Yogyakarta. Di sanggar inilah Tino Sidin bertemu dengan pelukis Afandi. Hingga di suatu pagi buta, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta. Keadaan kota Yogyakarta menjadi genting. Sementara Tino Sidin di pagi itu pergi untuk meninggalkan rumah keluar kota dan tidak kembali. Tidak lama kemudian, pada bulan Februari 1949, Tino Sidin muncul di Jakarta. Di Jakarta, Tino Sidin bertemu kembali dengan temannya yaitu Daud Yusuf. Di Jakarta, Tino Sidin bergabung ke lingkungan Taman Siswa Jakarta. Sepanjang tahun 1950 di Jakarta, ia mencoba beberapa pekerjaan yang terkait dengan kemampuan utamanya yaitu menggambar. Tahun 1951, Tino Sidin pulang ke Tebing Tinggi dan ditugaskan untuk mengajar di Taman Dewasa SMP Taman Siswa di kota kelahirannya, yaitu Tebing Tinggi. Disinilah ia bertemu dengan istrinya. Istrinya merupakan salah satu muridnya di sekolah ini, yaitu Nur Hayati, yang menarik perhatian Tino Sidin. Duanya menikah pada tanggal 31 Mei tahun 1951 di Tanjung Balai, Medan. Nur Hayati merupakan anak dari Muhammad Kadim, kepala jawatan telepon di Tebing Tinggi. Nur Hayati merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Dari pernikahannya dengan Nur Hayati, mereka dikaruniakan 5 anak perempuan. Kelahiran anak pertamanya bernama Putiyati, yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 17 Mei tahun 1952. Setelah itu, lahirlah anak keduanya yang bernama Budiyati, yang lahir di Binjai tanggal 19 Desember tahun 1954. Putri ketiganya yaitu bernama Tri Yuniarti, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 19 Juni tahun 1959. Menyusul kemudian putri keempat yang bernama Avestiva Iriati, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 1 Agustus 1961. Dan yang terakhir, lahirlah putri kecilnya yang bernama Panca Takariati, yang menjadi anak bungsu Tino Sidin, lahir pada tanggal 22 Agustus 1965 di Yogyakarta. Rindu belajar seni rupa secara akademis, pada tahun 1961, Tino Sidin mendapat tawaran beasiswa belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Tino Sidin menempuh pendidikan di ASRI Yogyakarta, mengambil jurusan ilustrasi grafik bagian reklame dekorasi ilustrasi grafik. Setelah kuliah 2 semester, tahun 1962, Tino Sidin bermaksud memboyong keluarganya dan tinggal di Yogyakarta. Maka diberangkatkanlah istri dan 4 anaknya. Di samping urusan kuliah, Tino Sidin juga menggambar di rumah. Hasil gambar itulah yang diupayakan untuk menopang hidup. Selain kuliah, Tino Sidin juga menjadi guru gambar luar sekolah. Semakin lama, semakin banyak yang menyukai cara mengajar Tino Sidin.
Sekitar tahun 1968, Tino Sidin mendirikan Pusat Latihan Lukis Anak-anak atau disingkat sebagai PLLAA, yang ternyata banyak diminati oleh anak-anak. Gaya mengajar yang menarik perhatian dan sederhana dan penuh kata-kata motivasi membuat anak-anak tertarik untuk bergabung. Latihan menggambar terus berlangsung hingga Tino Sidin berpikiran membuat pameran lukisan anak-anak PLLAA. Pameran lukisan anak-anak PLLAA tersebut dibuka oleh Avandi, sang pelukis terkenal di waktu itu. Pameran tersebut diadakan di Art Gallery Seni Sono, Yogyakarta. Dari situlah TVRI Yogyakarta mendengar namanya. Dan pada tahun 1969, Tino Sidin ditawari langsung oleh direkturnya yaitu Dewa Brata untuk mengisi program acara Gemar Menggambar di TVRI Stasiun Yogyakarta. Tino Sidin tampil di layar kaca TVRI Yogyakarta dengan menggunakan topi baret berwarna hitam. Lalu kerap pakai baju panjang, kadang baju dimasukkan ke dalam celana. Ikat pinggangnya tampak nyata pula. Kacamata bening lebar dengan bingkai nyata. Kumis dan jenggotnya dibiarkan tak tercukur rapi. Senyum lebarnya selalu mengambang di layar stasiun TVRI. Di saat mengajar, Tino Sidin selalu memberi contoh menarik garis lengkung dan garis lurus secara sederhana dan mudah. Bulatan, titik, garis, angka, huruf, semua dapat dimanfaatkan Tino Sidin untuk menunjukkan bahwa menggambar itu mudah dan menyenangkan. Ia mengajar secara mudah, yaitu dengan menarik garis lurus dan lengkung. Anak-anak menyukai cara menggambar Tino Sidin, hingga ia menjadi idola anak-anak. Tino Sidin juga memiliki buku Gemar Menggambar hingga terbit 10 jilid, disahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai buku pegangan guru SD. Tidak hanya jago menggambar, Tino Sidin pada dasarnya juga penulis. Tino Sidin juga telah menghasilkan buku cerita gambar terbitan Balai Pustaka antara lain Bandung Lautan Api, Anjing, dan di tahun 1979 Tino Sidin menyelesaikan buku Ibu Pertiwi. Selain itu juga ada buku Bawang Merah, Bawang Putih. Buku lainnya yaitu Membalas Jasa di tahun 1984. Tahun 1986, kembali Tino Sidin meluncurkan bukunya yaitu berjudul Ayo Kita Menggambar. Tahun 1972, bulan Maret, Tino Sidin kebagian order menjadi Art Director film layar lebar Sisa-Sisa Laskar Pajang. Tino Sidin juga terlibat dalam film Api di Bukit Menoreh dan terlibat bermain film Pelaki di Singosari. Berjalannya waktu, pada tahun 1979, acara Gemar Menggambar TVRI Stasiun Yogyakarta diunggah ke siaran nasional di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Di samping ada tugas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Masa menjakarta inilah yang menjadi bagian lanjut kehidupan Tino Sidin yang menasional dan tenar. Pada suatu hari, wajah Tino Sidin dilukis oleh maestro seni lukis Indonesia yaitu Basuki Abdullah. Kini, lukisan tersebut dikoleksi Museum Seni Lukis Kontemporer Nyoman Gunarsa di Klungkung, Bali, Indonesia. Dan pada tanggal 15 Januari 1979, Tino Sidin akan dilantik oleh Presiden Soeharto untuk bimbingan Pramuka Nasional. Tino Sidin mengerjakan tugas di lingkungan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan duduk sebagai staf ahli. Tino Sidin bertemu dengan Pak Soeharto. Saking dekatnya dengan beliau, Tino Sidin sempat meminjam uang untuk membangun rumahnya. Di saat-saat terakhir, di tahun 1995, Tino Sidin mengaku badannya merasa sakit. Setelah diperiksa, pada tanggal 28 November 1995, diketahui terdapat benjolan sebesar telur angsa di perut sebelah kanannya. Hingga di kemudian hari, Tino Sidin dikabarkan telah tiada. Tino Sidin meninggal dengan tenang di Rumah Sakit Darmais, Jakarta pada hari Jumat 29 Desember 1995 di dini hari pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat.
Penyebabnya karena kanker usus besar yang dideritanya sejak setahun terakhir. Untuk mengenang karyanya, keluarga membangun Museum Taman Tinosidin yang terletak di Jalan Tinosidin, Kedipuro, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu slogan Tek Tinosidin yang jadi etos kerjanya yaitu belajar keras, bekerja keras. Semboyan tersebut diperbanyak lewat media stiker. Tidak hanya itu, Tinosidin yang dikenal pemilik tagline, "Ya, bagus, jangan takut, dan lanjutkan." Suatu seruan yang lekat membekas di benak banyak orang. Tinosidin dinilai sebagai sosok yang sukses memberikan pengenalan dan penanaman rasa suka terhadap seni rupa ke masyarakat luas, khususnya anak-anak. Jangan takut menarik garis. Itu yang selalu Tinosidin pesankan kepada anak-anak.